Yes, alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat kabar super baik untuk penggemar timnas Indonesia. Kabar super bahagia datang dari Belanda yang menyebutkan setidaknya ada 4 calon pemain top Eropa grade A yang akan segera merapat dan dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Bahkan keempat pemain tersebut dikabarkan sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan sumber terpercaya di dalam tubuh PSSI mengatakan keempat pemain tersebut akan tiba pada Minggu malam ini waktu Indonesia bagian Barat. Ada nama-nama seperti Joel Pirou yang bermain di Liga Inggris hingga wonderkid seperti Ryan Flamingo dikabarkan sudah siap jabat tangan dengan Pak Erick Thohir, jadi prediksiku. Faktanya Sintayong memberikan sedikit bocoran mengenai calon-calon pemain top grade A Eropa yang sedang diincar dan akan segera dinaturalisasi. Penasaran? Tonton video lengkapnya sampai habis. Wow, gokil! Emang gak kaleng-kaleng Pak Erick Thohir dalam mensupport timnas Indonesia. Kabar super fantastis ini akan buat penggemar timnas Indonesia super bahagia dan sangat optimis bisa lolos Piala Dunia 2026. Kabar super fantastis datang dari Sekjen PSSI yang menyebutkan saat ini Pak Erick Thohir sedang melakukan negosiasi super dahsyat demi mendatangkan para bakat Eropa terbaik grade A untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia secepatnya. Hal ini dilakukan mengingat Pak Erick Thohir sangat menginginkan timnas Indonesia bisa lolos dan tampil di final Piala Dunia 2026. Semua yang terbaik akan saya berikan untuk negara saya tercinta, ujar Pak Erick Thohir. Bukan hanya 1 atau 2 pemain, melainkan saya akan datangkan 6 sekaligus pemain terbaik dari benua Eropa untuk timnas Indonesia. Tunggu saja kejutan awal tahun dari saya untuk penggemar setia timnas Indonesia, termasuk para pengikut channel timnas Garuda Pusat ini. Tambahnya jadi harapan dan keinginan terbesarku saat ini. Faktanya saat ini ada setidaknya minimal 6 pemain keturunan Eropa yang belak-belakan ingin segera perkuat timnas Indonesia. Bahkan 3 diantaranya adalah ex-anak didik Arne Slot yang saat ini sukses menjadikan Liverpool jadi pemuncak klasemen Liga Inggris. Penasaran kan siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Ini dia berita selengkapnya, tonton terus sampai habis. Hahaha, kasihan deh lu. Mampus kau dasar negara berisik yang tidak tahu malu dan tidak tahu etika. Setelah berita heboh yang cukup membuat gempar sebelumnya di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berusaha membujuk dan merayu Pak Erick Thohir agar mau menjadi Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, kali ini negara tetangga yang berisik tersebut dikejutkan dan dibuat malu dengan pernyataan dan penolakan dari salah satu pemain asal Eropa yang sedang populer akibat penampilannya yang impresif di Liga Eropa. Gak tanggung-tanggung setelah Josh Brownhill secara terang-terangan menolak untuk dinaturalisasi Malaysia. Kali ini ada talenta Eropa yang secara terang-terangan menunjukkan bukti bahwa tidak ada darah Malaysia dalam dirinya. Bahkan kabarnya pemain ini menyebutkan mempunyai darah keturunan Indonesia dan ingin segera dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia dan mengikuti jejak seniornya yang sudah lebih dulu perkuat timnas Indonesia, yaitu Jay Itjes dan Ragnar Oratmangun. Penasaran dengan pemain asal Eropa yang dimaksud? Ini dia profil lengkapnya. Wow, gacor sih ini kalau benar-benar bisa kejadian. Berkah untuk penggemar timnas Indonesia di tanah air. Akibat kekalahan sebelumnya dari timnas Indonesia U20, dikabarkan timnas Argentina U20 mengajukan permohonan untuk dilakukan tanding ulang dan bahkan kabarnya akibat tidak terima dengan kekalahan tersebut, Lionel Messi akan ikut serta dalam skuad tim memperkuat timnas U20 tersebut dan ingin menjajal langsung kekuatan timnas Indonesia U20 yang pernah mengalahkan timnas U20 negaranya. Jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain ini dia calon lawan timnas Indonesia U20 dalam turnamen mini jelang Piala Asia U20 2025.
Akankah Garuda Muda melaju ke final dan keluar sebagai juara sehingga bisa lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2025? Berikut penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah kabar super bahagia akhirnya bertubi-tubi kembali menghampiri timnas Indonesia. Setelah dipastikan akan dapat tambahan amunisi 6 pemain naturalisasi baru untuk Shin Tae-yong. Kali ini Pak Erick Thohir kembali memberikan kabar mengejutkan super bombastis berupa kepastian bahwa berita mengenai pergantian pelatih sepenuhnya adalah hoax atau berita super bohong. Pak Erick Thohir melalui Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan kepercayaan 1000% pada Shin Tae-yong untuk membawa Indonesia lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Bahwa media Italia yang sebelumnya memberitakan bahwa Pak Erick Thohir akan mengganti STY dengan pelatih baru dari Eropa sudah dilaporkan dan akan dibubarkan secepatnya jadi tuntutan terbesarku saat ini. Di sisi lain tadi malam Menpora memberikan bocoran mengenai nasib Shin Tae-yong ke depannya. Begini katanya. Wow, gokil banget sih ini. Fans timnas Indonesia akan dibuat kegirangan mendengarnya. Salah satu pemain timnas Indonesia yang tampil impresif di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia saat melawan Arab Saudi, yaitu Kevin Dix, dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan klub kaya raya Manchester United. Dikabarkan Amorim sangat ngebet mendapatkan jasa Kevin Dix untuk menggantikan backnya yang sering melakukan blunder sehingga MU terperosok ke papan bawah Liga Inggris saat ini. Kevin Dix akan menandatangani kontrak 5 tahun dengan bayaran super wah dan secepatnya diresmikan malam ini oleh Manchester United, jadi doaku. Di sisi lain, media dan marak beberkan kabar mengejutkan soal masa depan Kevin Dix. Ini dia kronologis lengkapnya. Simak baik-baik sampai habis. Mampus kaum Nguyen. Dasar negara komunis sampah gak guna. Makanya jangan sekali-kali nyenggol apalagi nantang-nantang Indonesia. Rasain sendiri deh akibatnya. Hahaha, kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain andalan mereka yang baru saja dinaturalisasi dan tampil mengesankan di Piala ASEAN Cup 2024 yaitu Xuan San. Pemain naturalisasi Nguyen terbaru ini yaitu Xuan San saat ini tampil impresif di Piala ASEAN Cup 2024 dan menjadi salah satu faktor sukses timnas Nguyen tersebut sampai melaju ke babak final. Namun kabar menyedihkan datang untuk timnas Vietnam tersebut, dikabarkan ternyata dokumen naturalisasinya tidak sah. Nguyen ditemukan adanya kecurangan dalam proses naturalisasinya. Sehingga FIFA mencabut status naturalisasi Xuan San dan mencabut status finalis pada gelaran ASEAN Cup 2024. Yang lebih menyakitkan lagi namun menjadi berita menggembirakan untuk timnas Indonesia adalah ternyata Xuan San mempunyai darah keturunan Indonesia dan PSSI dikatakan akan segera memproses naturalisasinya sehingga Xuan San akan menjadi striker andalan timnas Indonesia kala menghadapi Bahrain dan Australia di bulan Maret 2025. Jadi mimpiku saat ini. Di sisi lain, begini reaksi supporter timnas Indonesia menanggapi proses naturalisasi timnas Vietnam. Ini dia detail lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Mantan pesepak bola di Belanda, Yusa Nugraha pernah mengungkapkan beberapa pemain Eropa yang direkomendasikan netizen untuk dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Nama Yusa Nugraha semakin populer seiring dengan naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang kini membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia sudah pernah mewawancarai pemain keturunan seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Mads Hilgers jauh sebelum mereka menjalani proses naturalisasi.
Sementara itu dalam salah satu kontennya, Yusa Nugraha mengungkapkan sejumlah pemain yang memiliki potensi dan juga selalu direkomendasi oleh para penggemar untuk diwawancarai. Siapa saja pemain tersebut? 1. Joel Pirol, pesepak bola asal Belanda yang bermain untuk klub Liga Inggris Leeds United itu dikabarkan memiliki darah Indonesia. 2. Ryan Flamingo, wonderkid berusia 22 tahun ini sempat digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. 3. Milan Manhoef. Milan Manhoef merupakan pemain Stoke City yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris atau divisi Championship. Milan Manhoef dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibunya. Jika bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong, Milan Manhoef bakal menjadi paket yang bisa melengkapi skuad timnas Indonesia. Dia memiliki kemampuan bermain sebagai penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. 4. Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke menjadi wonderkid timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Ia sukses menjadi winger menakutkan bagi para lawan tim Garuda Nusantara di Toulon Cup 2024. Gimana menurut kalian dari keempat pemain di atas, siapa yang paling kalian inginkan dan paling layak untuk dinaturalisasi? Atau kalian ingin nama lain untuk dinaturalisasi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar agar didengar Pak Erick Thohir. Sebanyak 6 pemain keturunan Eropa ini belak-belakan ingin memperkuat timnas Indonesia, salah satunya mantan anak didik Arne Slot yang siap membela skuad Garuda pada Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain keturunan yang belak-belakan ingin perkuat timnas Indonesia. 1. Joel Veltman. Urutan pertama ada bintang Liga Inggris yang kini memperkuat Brighton dan Hove Albion, yakni Joel Veltman yang memiliki darah Indonesia dari ibu dan neneknya. Bek kanan berusia 32 tahun mantan Ajax Amsterdam itu mengaku pernah ingin membela timnas Indonesia seandainya diberi kesempatan oleh PSSI. 2. Thomas Paul. Jika Joel Veltman bermain sebagai bek kanan, kini ada sosok bek kiri bernama Thomas Paul yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor. Pemain berusia 23 tahun asal Belanda yang bermain untuk klub SC Cambuur itu mengaku bahwa dirinya sangat terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia jika ada tawaran naturalisasi dari PSSI. 3. Jordi Wehrman. Selanjutnya ada Jordi Wehrman, pemain Madura United yang lahir di Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, sedangkan ayahnya asli negeri Kincir Angin. Pemain berusia 25 tahun yang pernah memperkuat sejumlah klub Eropa mulai dari Feyenoord, FC Dordrecht, Luzern hingga ADO Den Haag itu mengaku ingin membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. 4. Daniel Klein. Selanjutnya ada kiper berdarah Jerman Indonesia, yakni Daniel Klein yang juga pernah mengatakan siap bermain untuk timnas Indonesia. Kiper berusia 23 tahun yang kini bermain untuk klub Liga Jerman. FC Augsburg itu mengaku sudah dihubungi oleh salah satu agen PSSI beberapa waktu lalu meski hingga kini belum ada kepastian. 5. Kenzo Riedewald. Nomor 5 ada Kenzo Riedewald, winger muda berusia 17 tahun berdarah Indonesia berasal dari garis kakek, Banda Neira dan Jawa yang saat ini berstatus sebagai pemain AZ Alkmaar U-Strip 19. Kenzo sempat mengatakan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia meski hingga saat ini PSSI belum secara resmi menghubunginya. 6. Mauro Zijlstra. Terakhir ada pemain keturunan Belanda berdarah Sunda asal Bandung yakni Mauro Zijlstra, striker milik FC Volendam U-Strip 21 yang ngebet ingin segera membela timnas Indonesia. Gimana menurut kalian guys dengan nama-nama di atas?
Ayo Pak Erick Thohir segera datangkan dan proses naturalisasi para pemain di atas agar Indonesia bisa lolos dan tampil di Piala Dunia 2026. Semangat Pak Erick, kami selalu mendukungmu. Terbanglah tinggi Garuda di dadaku. Salah satu pemain asal Eropa baru-baru ini dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, bukan Malaysia. Sosok tersebut pun diikuti oleh sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Saine Patinama, hingga Ragnar Oratmangoen. Pemain asal Eropa yang dimaksud adalah Justin Bakker, bek milik klub Eropa yakni Vitesse Arnhem yang kini berlaga di kasta kedua Liga Belanda 2024-2025. Baru-baru ini salah satu akun Instagram fanbase timnas Indonesia yakni @halfblowout_Indonesia melaporkan bahwa Justin Bakker memiliki garis keturunan Indonesia. Bek berusia 26 tahun yang menjadi keponakan dari Edwin Bakker itu disebut memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Namun kabar tersebut belum bisa dipastikan dan masih ditelusuri. Akun tersebut kemudian menghubungi Justin Bakker lewat DM Instagramnya. Ketika ditanya memiliki darah Indonesia atau Malaysia, sang pemain Vitesse Arnhem itu mengaku memiliki keturunan Indonesia. Setelah ditelusuri, akun Instagram Justin Bakker ternyata diikuti oleh sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Saine Patinama, hingga Ragnar Oratmangoen. Lantas, apakah dia eligible untuk membela timnas Indonesia jika benar memiliki garis keturunan? Menurut Transfermarkt, pria kelahiran Belanda itu belum mengenakan seragam tim nasional senior. Justin Bakker hanya pernah membela tim kelompok umur, yakni Belanda U17 dengan 2 caps, Belanda U16 dengan 6 caps, dan 1 gol serta Belanda U15 dengan 1 caps. Sehingga dia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI jika benar memiliki keturunan Indonesia. Wah, mantap betul ini. Ayo Pak Erick Thohir segera datangkan wonderkid Eropa ini sebelum diambil oleh Malaysia. Gimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Satu calon lawan timnas Indonesia U20 di turnamen mini yang akan dilaksanakan jelang Piala Asia U20 2025 tampaknya mulai terungkap. Skuad Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada Februari mendatang. Tim yang diperkuat oleh Jens Raven, Wilber Jardim, dan Donitri Pamungkas tersebut bakal dihadapkan dengan tugas berat untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia U20 2025. Untuk mewujudkan target tersebut, timnas Indonesia U20 perlu mencapai 4 besar alias semifinal yang mana bukanlah tugas yang mudah. Skuad Garuda Nusantara sendiri sudah dihadapkan dengan lawan-lawan tangguh di fase grup dengan menghadapi Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Sebelum bertolak ke Cina pada Februari mendatang, skuad Garuda Nusantara menjadwalkan pemusatan latihan untuk bulan Januari ini. Selain itu, timnas Indonesia U20 akan melangsungkan turnamen mini yang akan digelar di Surabaya pada akhir Januari ini. PSSI belum mengumumkan mengenai detail turnamen tersebut dan juga para peserta yang akan mengikuti. Namun satu tim lawan sudah terungkap dengan mengatakan bahwa timnas India U20 akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Mereka melakoni 3 laga persahabatan untuk persiapan kejuaraan SAFF U20 karena India U20 tidak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Kini tampaknya masih ada 2 tim lain yang misterius yang akan menjadi lawan timnas Indonesia U20 di turnamen mini tersebut. Bagaimanapun para supporter Garuda tentunya berharap agar Indra Syafri dan pasukannya bisa mempersiapkan diri dengan baik agar bisa memetik hasil positif di panggung yang sesungguhnya bulan depan.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait masa depan pelatih timnas Indonesia kepada PSSI. Hal ini merespons spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pergantian pelatih Shin Tae-yong setelah kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024. Rumor ini muncul setelah skuad Garuda kembali gagal meraih gelar juara di turnamen yang menjadi salah satu target besar sepak bola nasional. Menpora Dito menyebut bahwa ia telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN pada Kamis (2 Januari 2025). Pertemuan tersebut menurut Dito juga membahas sinergi antar kementerian serta masa depan timnas Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, PSSI dilaporkan menggelar rapat komite eksekutif (Exco) pada malam harinya. Sementara itu, rumor pergantian Shin Tae-yong turut diperkuat oleh laporan media Italia, Tuttosport, pada 30 Desember 2024. Media tersebut mengklaim bahwa Erick Thohir mempertimbangkan pelatih asal Eropa untuk menggantikan Shin. Langkah ini disebut sebagai bagian dari ambisi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas. Shin Tae-yong sendiri masih memiliki kontrak dengan timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memperpanjang kontraknya selama 3 tahun pada Juni 2024. Di sisi lain, dukungan terhadap Shin Tae-yong juga masih kuat, terutama dari para penggemar sepak bola yang mengapresiasi peran besar pelatih Korea Selatan itu dalam meningkatkan standar permainan timnas. Namun, pernyataan dan keputusan resmi dari PSSI akan menjadi penentu arah baru bagi timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, isu ini semakin menarik perhatian publik. Jika benar PSSI menunjuk pelatih asal Eropa, ini akan menjadi perubahan signifikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Media Denmark membeberkan kabar soal pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, yang masa depannya penuh pertanyaan pada bursa transfer Januari ini. Masa depan bek tengah berusia 28 tahun tersebut telah dipertanyakan selama beberapa waktu terakhir hingga ramai dikaitkan dengan kepergian di bulan Januari ini. Klub Jerman Borussia Mönchengladbach telah menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengan Kevin Dix selama beberapa waktu terakhir. Selain Gladbach, ada klub Liga Inggris, Leicester City, dan juga Trabzonspor dari Turki yang dikabarkan tertarik kepada ex-back Fiorentina ini. Hal ini disebabkan oleh kontrak Dix yang akan segera berakhir bersama FC Copenhagen, klub asal Denmark yang telah dibelanya sejak 2021 lalu. Kevin Dix tampaknya sudah diharapkan pergi oleh klub ibu kota Denmark tersebut. Namun media Denmark, TV3 Sport, membeberkan kabar bahwa sejatinya sang pemain tidak ingin berpisah. Menurut kesaksian dalam artikel tersebut, Kevin Dix mengatakan bahwa perpanjangan kontrak adalah skenario yang sulit terjadi. Namun, sang pemain sendiri sebenarnya ingin melanjutkan kerjasama dengan FC Copenhagen, hanya saja dengan kesepakatan yang diinginkannya. Terlepas dari negosiasi yang tampaknya alot, Kevin Dix masih bersikap profesional untuk Copenhagen di lapangan, dengan memainkan total 32 laga di semua ajang, selagi mencetak 9 gol dan 3 assist. Para supporter timnas Indonesia bereaksi atas keputusan Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) untuk menaturalisasi pemain keturunan seiring kesuksesan Nguyen Xuan San. Skuad Garuda telah menjadi tim yang berkualitas di Asia hingga mampu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengumpulkan 6 poin dari 6 laga dan menjaga kans lolos ke putaran final karena hanya terpaut 1 poin dari tim peringkat kedua, Australia. Kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi salah satu kunci kesuksesan, namun hal ini coba diikuti oleh tim-tim lain di Asia Tenggara.
Kesuksesan timnas Indonesia memang telah menginspirasi negara-negara lain di ASEAN. Vietnam adalah salah satunya. Pada Piala AFF 2024 ini, VFF menyelesaikan proses naturalisasi Nguyen Xuan San, penyerang asal Brasil yang bernama asli Rafaelson. Xuan San sama sekali tidak memiliki darah Vietnam, namun dia sudah berkarier selama 5 tahun terakhir di Liga Vietnam. Imbasnya, Golden Star sukses menembus final Piala AFF 2024 dan kini selangkah lagi menjadi juara. Skuad asuhan Kim Sang-sik itu sukses mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di leg pertama, tinggal menguncinya di leg kedua yang akan digelar pada Minggu (5 Januari 2025) esok. Xuan San berperan besar dalam kesuksesan tersebut. Meski baru melakoni 4 laga, sang striker berusia 27 tahun sudah sukses menjaringkan 7 gol di Piala AFF 2024 yang menjadikannya pemuncak daftar top skor. Kini VFF berencana untuk menaturalisasi pemain keturunan lain, yaitu Jason Pendant alias Jason Kwang Vinh, yang memang sudah berjalan selama beberapa waktu. Menurut laporan dari media Asia Tenggara ASEAN Football di media sosial X, Ketum VFF Tran Quoc Tuan mencoba mempercepat proses naturalisasi Kwang Vinh.